Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat seluruh Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata tertib atau larangan pengunjung sidang di pengadilan negeri, baik dalam perkara perdata maupun di dalam perkara pidana. Namun sebelum kita lanjut pembahasan video berikut ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video yang diupload terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, mungkin sahabat literatur hukum belum pernah hadir di sidang, baik itu sidang pengadilan negeri, mungkin sidang pengadilan agama. Itu tidak jauh berbeda, apalagi di sidang Mahkamah Konstitusi atau sidang di pengadilan adat bagi daerah-daerah yang masih menganut peradilan adat. Namun kita akan membahas di dalam kesempatan kali ini bagaimana tata tertib pengunjung sidang di pengadilan negeri, ya, dalam baik itu sidang perdata maupun sidang pidana. Sahabat literatur hukum sekalian, kita pertama-tama begitu sidang akan dimulai atau persiapan sidang, di mana panitera pengganti telah memberitahu kepada penasihat hukum terdakwa untuk memasuki ruangan, atau penasihat hukum bagi penggugat atau tergugat bagi perkara perdata untuk masuk ke ruang sidang. Dan waktu itu juga bersamaan para pengunjung sidang memasuki ruangan sidang. Nah, selama di dalam ruangan sidang ini, sahabat literatur hukum sekalian, persyaratannya untuk memasuki ruangan sidang, Anda harus berpakaian sopan, rapi tentunya. Kemudian tidak membawa senjata api, senjata tajam, dan hal-hal lain yang membahayakan pengunjung sidang. Kemudian Anda memasuki ruangan dengan rapi, duduk pada bangku yang telah disediakan. Kemudian saat hakim memasuki ruang sidang, itu pengunjung sidang berdiri untuk menghormati hakim dalam pengadilan tersebut. Setelah hakim duduk dan mempersilahkan pengunjung sidang dan penasihat hukum dan jaksanya untuk duduk, maka kita selaku penonton harus juga duduk. Kemudian selain kita dilarang, ini larangan untuk pengunjung sidang, itu kita dilarang membawa senjata tajam dan senjata apa saja atau apa saja yang kita bawa yang membahayakan bagi pengunjung sidang, hakim dan terdakwa. Kemudian tidak membawa HP atau musik-musik lain atau musik box, itu tidak boleh karena untuk mengganggu jalannya persidangan. Kita juga dilarang mengambil gambar, video tanpa seizin ketua sidang. Jadi kita masuk sopan, santun, itu tadi dilarang membawa senjata, kemudian dilarang mengambil foto, kemudian dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun. Kemudian juga kita dilarang berbicara keras, ya. Yang kelima, kita juga dilarang berbicara sesama pengunjung sidang, dikhawatirkan akan mengganggu prosesnya persidangan. Kemudian yang keenam, kita dilarang makan dan minum di dalam ruangan sidang. Yang ketujuh, kita dilarang merokok di dalam ruang sidang. Jadi kita hadir dengan berpakaian sopan, kemudian kita mengikuti tata tertib persidangan, kemudian kita
menyimak jalannya persidangan. Nah, persidangan ini kalau untuk perdata itu penasihat hukumnya berpakaian biasa, yang penting sopan. Tapi kalau untuk perkara pidana, maka penasihat hukum, jaksa, kemudian memakai toga, karena ini menyangkut hak asasi manusia dan memang sudah diatur oleh Mahkamah Agung. Kemudian kalau perkara perdata juga jaksanya tidak ada, yang ada hanya tergugat dan penggugat yang berpakaian rapi. Kemudian di sidangnya hakim ada 3 orang, kemudian ditambah 1 panitra yang mencatat proses berjalannya persidangan. Jadi bagi sahabat literatur hukum sekalian yang berada di seluruh Indonesia ingin menghadiri persidangan, boleh, karena sidang pada umumnya terbuka untuk umum. Namun ada beberapa sidang yang memang tertutup untuk umum, di antaranya sidang pencabulan, pemerkosaan, mungkin sidang pembunuhan ya, yang mungkin sadis atau bagaimana, yang mungkin membahayakan penonton, juga tidak terbuka untuk umum. Tentang terbuka untuk umum ini tergantung dari penilaian hakim, apakah ini bisa untuk dibuka kepada umum atau tertutup. Cuma pada umumnya dan pasti itu sidang pemerkosaan, karena di sana akan berbicara masalah sosilah, dan mungkin takut nantinya saksi malu berbicara, mungkin juga aibnya terbuka, jadi maka sidang ini tertutup untuk umum. Nah, bagi sidang-sidang lain itu khususnya perdata, kalau perdata tidak ada yang namanya sidang tertutup, pasti sidangnya terbuka untuk umum. Nah, bagi sahabat literatur hukum mempunyai gugatan atau tergugat, itu sahabat literatur hukum boleh masuk dan terbuka untuk umum. Nah, kecuali ada yang tertutup untuk umum bagi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana ada 4 kali sidang. Pertama itu tertutup untuk umum. Kenapa? Karena di sana adalah pengoreksian terhadap gugatan, mungkin apakah gugatan ini layak dilanjutkan, sehingga diberi petunjuk-petunjuk oleh hakim untuk diperbaiki, dikoreksi itu surat kuasanya, sehingga masa 4 kali sidang ini masa persiapan namanya di Pengadilan Tata Usaha Negara tertutup. Tapi selepas dari itu, begitu sidangnya dinyatakan berkasnya layak untuk disidangkan, maka itu terbuka untuk umum. Dan kita bagaimana tata tertibnya, Pak Dian? Nah, ini tata tertibnya sama seperti di pengadilan negeri, seperti juga di pengadilan agama. Kita berpakaian sopan, kemudian kita masuk duduk di ruangan yang telah disediakan, kemudian tidak makan minum, tidak merokok, mengikuti perjalanan sidang dengan tertib. Kita tidak mengambil gambar, tidak mengambil video tanpa seizin ketua sidang pada saat itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, sahabat literatur hukum sekalian, terkait dengan proses atau pengunjung atau tata tertib pengunjung sidang di pengadilan negeri. Jadi sahabat literatur hukum sekalian boleh hadir, baik itu di sidang pidana atau perdata, kecuali sidang pidana anak atau sidang pidana pemerkosaan, ini tertutup untuk umum. Itulah tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada komentar, ada saran, pendapat, silakan dituang di kolom komentar di bawah ini, pasti saya akan menjawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.